Halo teman-teman UT dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Iqbal Tarigan dalam sesi komunikasi organisasi berikutnya. Sebelumnya saya tanya dulu ya, siapa nih di antara teman-teman yang layar ponselnya itu dihiasi dengan kemenangan Zohran Momdani? Adakah politisi muda asal Amerika Serikat dan berhasil mengalahkan incumbent atau petahana dalam pemilihan sebagai wali kota New York? Dan kemenangannya ini teman-teman semakin sensasional mengingat media menyebutnya sebagai wali kota muslim pertama untuk New York. Oke. Meskipun ini debatable ya, karena nggak mungkin rasanya Zohran bisa meraup jutaan suara hanya dengan mengandalkan identitas agama. Ya, mengingat minoritas muslim itu cuma ya di New York cuma 10% kalau nggak salah ya dari total 9 juta penduduk New York. Nah, saya kira ada sesuatu yang lebih besar nih dari sekedar politik identitas. Ada rahasianya. Apa itu? Yang pasti komunikasi sih, karena kan kuliah kita komunikasi ya. Jadi ternyata Zohran sebagai seorang pemimpin teman-teman itu punya aturan atau gaya mainnya tersendiri. Alih-alih kemudian dia hanya berbicara di forum-forum besar seperti konferensi pers atau kemudian forum-forum kampanye, dia menciptakan kemudian dialog-dialog langsung dengan warga. Ini mengubah dari one way communication menjadi two way communication. Dia mengubah pidato yang hanya satu arah menjadi percakapan dua arah. Dia door to door, dialog langsung, mendengarkan keluhan warga, membangun strategi dan makna bersama. Alih-alih dia berbicara makroekonomi, stabilitas, sinkronisasi antara lembaga, keberlanjutan, dia lebih berbicara sesuatu yang lebih konkret. Apa itu? Yaitu misalkan kita sebut kepemilikan properti, ya kan? Transportasi gratis, layanan kesehatan yang terjangkau. Ini kan semua bicara-bicara yang menyentuh kebutuhan dasar dari warga. Dan alih-alih dia menampilkan diri sebagai minoritas, dia memposisikan diri sebagai perwakilan dari banyak komunitas. Teman-teman semuanya, ternyata dari Zohran kita belajar ada loh kepemimpinan yang tidak hanya lahir dari uang, kekuasaan atau jabatan, tapi ternyata bisa lahir dari komunikasi yang empatik dan gaya kepemimpinan yang partisipatif. Kita merasa dan berpikir sebagaimana orang merasa dan berpikir, lalu memberikan kepedulian dan solusi yang relevan untuk mereka dan melibatkan mereka dalam proses itu. Ini adalah gaya-gaya kepemimpinan yang saya kira akan kita temukan dalam modul berikut ini, yaitu tentang gaya memimpin dan gaya komunikasi.